Yo 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 minasan, kembali lagi bersama Ore di channel ini. Jadi seperti biasa, kalau misalnya gue pasang VTuber lagi pasang karakter 3D kayak gini, artinya gue akan membahas salah satu waifu atau misalnya memuji kecantikan seorang waifu. Sepertinya itu menjadi segmen yang menarik banget di channel ini ya, karena gue banyak sekali miliki waifu dan ini adalah salah satu waifu yang harus teman-teman ketahui. Yap, seperti gambar yang sudah gue liatin di samping kiri ini, muncul nggak sih? Soalnya waktu bikin video ini nggak muncul ya. Jadi gue ingin membahas yaitu Raphtalia. Wow, siapakah itu Raphtalia? Yang bener gimana sih manggilnya? Raphtalia atau Raphtalia atau Raptilia atau Reptilia. Ya, itu suka-suka lo. Yang pasti dia kawaii dan gue sangat suka dan sangat cinta sama dia. Oke, sebelum gue memuji-muji ini waifu, harus gue kasih tahu dulu. Bagi yang gak suka konten-konten bernada spoiler, bisa skip duluan aja ya. Soalnya di sini akan ada beberapa spoiler tentang anime yang bersangkutan, yaitu Tate no Yusa no Nariagare. Jadi buat teman-teman itu yang merasa, aduh, aku terdapat spoiler, ya sudah, bisa cepat-cepat buru-buru ganti ke video gue yang lain yang gak ada spoiler-spoilernya. Hai. Oke, kita langsung saja untuk memuji sang waifu. Raphtalia adalah salah satu karakter yang paling gue suka di musim Winter 2019. Selain itu, gue juga suka Kaguya dan juga Chika Fujiwara, dan masih banyak sekali anime-anime di musim yang sama yang bener-bener itu membuat gue itu excited banget untuk melanjutkan setiap animenya. Dan gue juga mengawali kisah pengangguran gue dengan nonton Tate no Yusa no Nariagare. Ngikuti jadi pengangguran aja bangga gitu kan. Dan nggak masalah sih, selama gue jadi di situ, maka gue bisa fokus untuk menamatkan banyak sekali judul. Tapi mengikuti serial ini itu adalah yang terbaik yang bisa gue nikmatin gitu. Dan salah satu karakternya itulah Raphtalia, ya itulah salah satu karakter yang sangat-sangat gue nggak nyangka memiliki sifat seperti itu. Awalnya, tokoh utamanya yaitu Naofumi Iwatani yang dikibulin oleh seorang tuan putri yang cantiknya nggak seberapa, mukanya juga mirip kayak Asuna gitu. Mirip gak sih kayak Asuna? Tapi nggak apa-apa deh ya, rambutnya warnanya sih beda gitu. Dikibulin sama cewek gitu ya, yang namanya cowok ini terpedaya sama cewek cantik bersuara manis gitu. Kacau emang. Dan disitulah Naofumi akan berkelana sendirian dan bertemu dengan Raphtalia yang dia tuh setengah siluman gitu ya. Menyebutnya apa mereka? Ajin gitu? Ya bukan Aji ada NG-nya ya, tapi Ajin atau misalnya demi-human gitu. Ya banyak juga sih karakter-karakter demi-human karena di situ animenya adalah dengan genre fantasi. Pertemuannya dengan Raphtalia itu adalah di perdagangan gitu ya, jual beli budak atau sebagainya. Gua juga kurang memahami konteks dari apa yang terjadi di situ. Bentar, ini kenapa karakter VTuber gua ini cuman gerak-gerak doang, mulutnya kagak gerak ya? Biarin aja lah, namanya juga aplikasi pas-pasan ya. Gue juga ini menggunakan kamera, bukan menggunakan aplikasi atau alat VR, jadi ya bodo amat. Lanjut. Apa yang ingin gue puji di Raphtalia selain karena dia itu memiliki perkembangan yang sangat cepat, karena dia bukan orang ya dia bukan orang, dia setengah orang. Menyebutnya gimana sih? Setengah manusia atau setengah orang? Ya pokoknya dia setengah-setengah deh ya, tapi kagak kepotong, nggak sebelahnya siluman, nggak sebelahnya manusia, nggak kayak gitu maksud gue. Bentar, gue mundurin dulu ini. Muka gue kayaknya nggak kelihatan di kamera, jadinya nggak gerak. Nah kalau kayak gini kan gerak-gerak tuh. Lantas bagai dari perkembangan karakternya yang begitu cepat, tentu saja yang kita nikmati adalah bagi mereka yang memiliki fetish yang terkhusus ya. Soalnya ini Raphtalia itu pertama kali muncul sebagai seorang loli, tiba-tiba menjadi seorang setengah teen, apaan lagi dah setengah teen, lalu tiba-tiba menjadi seorang onesan gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang misalnya suka dengan karakter dengan satu konsep doang, misalnya loli, teen atau onesan, ya udahnya ya waifu Raphtalia itu bukan pilihan yang terbaik. Tapi kalau teman-teman mencari waifu yang suka berubah-ubah kondisinya dari awal yang dia jadi bocil sampai dewasa, maka Raphtalia adalah pilihan terbaik karena perkembangan pertumbuhan Raphtalia di anime Tate no Yusa no Nariagare terbilang cukup cepat, apalagi dari sisi emosional gitu ya. Sedari awal juga Raphtalia nggak dikasih kekuatan OP, dia emang diajarin langsung dan berlatih bersama dengan Naofumi yang abis dikibulin sama cewek laknat itu ya. Kalian pasti tahu lah siapa. Tentu saja perkembangan dari seorang Raphtalia ini berbeda gitu.
memiliki kekuatan OP, lalu dikasih tubuh yang ya lumayan buhay sih, tapi sayangnya susunya kecil gitu. Ya nggak apa-apa lah, B-Cup juga sebenarnya sebuah mahakarya gitu. Tapi kalau bisa E-Cup, why not gitu kan? Kalau ngomongin susu, sudah jelas Raphtalia itu kalah. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang keimutan, Raphtalia hampir nggak ada lawan coy. Gue masih mencari-cari anime apa yang setara keimutan dengan Raphtalia ini. Raphtalia apa Raphtalia? Pakai P apa pakai F ya? Gue jadi bingung deh. Soalnya di setiap situs itu namanya ada yang Raphtalia, ada yang Raphtalia. Tapi kedengaran gue sih Raphtalia gitu. Kalau misalnya menonton animenya ya, kenapa gue bergumam-gumam di sini dah. Lantas, selain karakter ini memiliki perkembangan karakter atau perkembangan diri, pengembangan diri yang juga cepat, tentu saja dari desainnya yang sangat menohok. Karena yang gue tahu dia tuh punya telinga itu nggak pada tempatnya gitu ya. Ya kayak karakter gue ini kan ada telinganya tuh, sisi kiri kanan. Cuma Raphtalia tuh telinganya di atas. Gue penasaran kalau misalnya rambutnya diangkat tuh telinganya di mana gitu. Gue masih mencari-cari apakah dia punya telinga nggak sih? Atau telinganya yang di atas itu? Aduh, nggak ada gambar lagi ya. Ya nantilah gue kasih gambar lah. Soalnya ini video kan diedit lagi gitu kan. Terus apa lagi yang harus lo tahu dari seorang Raphtalia? Itu adalah satu, keimutannya kalau dia sampai cemburu gitu ya. Gue nggak habis thinking gitu loh. Kenapa kalau dia cemburu itu imut banget gitu ya. Ini bener-bener deh. Animator ini tahu cara bikin penonton laki-laki itu apa tuh namanya jatuh hati dengan kekuatan yang luar biasa gitu ya. Dikasihlah karakter Raphtalia yang hobinya itu cemburuan gitu. Tapi di sini Naofumi sebagai majikan itu cuma menganggap Raphtalia itu anak gitu ya. Aduh sedih banget sih, cuma dianggap anak gitu ya. Anak Zone gitu ya, Dr. John gitu ya kan. Nggak dianggap friend zone lagi gitu, apalagi time zone, apalagi zone lainnya kan, apalagi Zonky gitu, Su Jonky dan sebagainya gitu. Wow, kasihan sekali ya seorang Raphtalia ini. Tapi itulah yang menarik dari sisi Raphtalia gitu kan. Ini tokoh utamanya juga kayaknya nggak tertarik dengan Raphtalia. Gue takutnya Naofumi ntar sama cowok lain lagi, sama cewek lain. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sama cowok gitu. Teman-temannya pada ganteng. Wait. Kenapa gue ngebahas kayak gini? Oke. Selain itu juga, Raphtalia juga diberikan anugerah yang sangat luar biasa ya. Itu adalah tekad. Nah, tekadnya inilah yang bikin gue jatuh hati setengah mati ya. Gak sampai setengah mati sih ya, kayaknya setengah-setengah doang gitu ya. Karena kalau mati beneran, masa lu mati hanya gara-gara liatin waifu lu berkembang gitu kan kagak lucu. Ntar apa yang muncul di koran gitu ya. Seorang wibu meninggoy gara-gara waifunya jadi cantik tambah cantik gitu kan. Kan gak lucu gitu loh. Ntar gue bilang apa gitu ke malaikat gitu. Lu meninggalnya kok kocak amat kayak Kazuma di Konosuba gitu kan. Kagak seru bos gitu. Nah, dari tekadnya itulah dia berhasil menjadi karakter yang benar-benar dicintai gitu. Dia pekerja keras, dia juga tidak takut, dan dia juga berani melawan sifat takutnya itu dengan cara yang baik. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengolah emosional, dan yang paling penting adalah dia itu biarpun cemburuan tapi tidak pernah main tampol macam Chitoge Kirisaki gitu. Cemburu dikit ditampolnya itu raku gitu kan. Tapi nggak cuma raku ini tampol kayak gitu kalau cemburuan ya. Oke, sebenarnya masih panjang sekali yang ingin gue bahas tentang Raphtalia. Kesimpulan yang bisa gue berikan adalah kalau lo mencari waifu yang memiliki sifat cantik dan juga sifat kedewasaan yang lumayan, maka Raphtalia adalah waifu terbaik. Tapi kalau misalnya lo kagak suka dengan karakter yang dari bocil lalu jadi teen lalu jadi nesan kayak gitu, ya udah lu mending waifuin Sagiri lagi aja gitu, atau waifu itu zero tuh ya, putar-putar aja terus dua waifu sampai mereka jadi nyata gitu kan. Soalnya karakter seperti mereka itu kurang apa ya, kayaknya susah nyatanya deh. Emang Raphtalia bisa nyata ya? Enggak juga gitu kan. Oke, thanks telah menonton teman-teman wibuku, dan sampai ketemu di video puji-puji waifu lainnya.